Ya. Iya. Keren ya, berisik ya? Enggak, Ya. aman, tentram, Enggak. Pulau Cinawi. Mana sih? Enggak berisik. Oke, baik. Tema siang ini menarik ya. Ada pertanyaan, apakah Allah pernah salah? Penderitaan manusia sebagai kebijaksanaan Allah. Jadi kayaknya kita mau membahas mengenai penderitaan ya. Itu yang kita alami setiap ya di dalam kehidupan kita ya, dari satu penderitaan ke penderitaan lain. Mungkin kita sudah menjawab dan ada juga yang mungkin bingung menjawab. Jadi bersyukur ada Romorian yang dengan apa namanya sabar ditodong sama Risa tadi malam sehingga hari ini bisa hadir bersama kita. Terima kasih Romo sudah hadir walaupun padat pasti jadwal. Kita ingin mendengarkan pencerahan dari Romo Rian. Tapi apakah Risa ada pengantar sebelum masuk ke dalam perenungan? Oke, kenapa saya pilih tema ini? Karena ini tema sangat klasik, very very klasik. Saat orang mulai menyaksikan sendiri kenyataan hidup yang menyedihkan. Ia muncul di tengah jeritan memohon keadilan. Orang yang muncul di balik selubung bencana yang menimpa orang benar. Dan ia menghadir mengusik hati orang saleh yang melihat kesuksesan para penindas. Oh iya benar. Sementara orang-orang benar tertindas dan mati mengenaskan. Ini semua kejadian baru-baru ini di kita, di negara kita sendiri. Sama seperti Ayub katakan, mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah kuat. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentungan Allah tidak pernah menimpa mereka. Mereka bernyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Ini yang sering terjadi, yang nyata, kisah nyata di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita diskusi, kita tanya ke Romo Rian supaya kita lebih tahu bahwa apakah Allah pernah salah? Penderitaan manusia sebagai kebijaksanaan Allah. Apa benar ini penderitaan kita nih sebagai kebijaksanaan Allah? Yuk kita dengar Romo Rian. Dia mau berbicara, Romo mau berbicara apa, kita tanya. Boleh tanya sebebas-bebas. Oke, terima kasih Risa. Silakan Romo, sudah diantar oleh Risa. Ada pertanyaan? Ya. Jadi udah selesai nih. Ada pertanyaannya, apakah Allah pernah salah? Ayo. Apakah Allah pernah salah? Iya. Kalau Allah salah, kacau dunia ini kan? Iya betul. Itu kita renungannya apa itu? Lukas bab 9 ayat 22 sampai 27 Romo. Nah, ini kan isinya juga seringkali dipertanyakan, kok bisa Allah yang maha segala-galanya sampai memberikan putranya, membiarkan Yesus yang katanya anak Allah, itu menderita, dibunuh, itu kan sesuatu yang di pikiran manusia itu impossible ya. Dan sulit untuk diterima. Dan Yesus sendiri kan mengatakan itu di teks. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan. Dan setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu.
bila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Nah, nanti perkataan Yesus ini ternyata juga tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Ya. Di bagian ayat kitab yang lain nanti Petrus kan menarik tangan Yesus. Lalu apa kata Yesus? Petrus bilang, enggak mungkin lah penderitaan itu ada. Kamu kan Mesias. Kamu anak Allah. Enggak mungkin penderitaan sekali-kali, enggak boleh itu terjadi. Tapi apa kata Yesus? Nyahlah iblis. Iblis. Karena yang kamu pikirkan itu apa yang bukan kehendak Allah. Tapi yang kamu pikirkan hanya pikiran Manusia. Nah, jadi kalau apa yang dikatakan Yesus menyangkut penderitaannya itu adalah pikiran Allah, berarti itu kehendak Allah. Penderitaan yang dialami oleh Yesus itu kehendak Allah. Dan itu berarti tidak akan pernah salah. Bukan sesuatu keputusan yang keliru dari Allah. Tapi Allah punya rencana tersendiri melalui penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Itu. Nah, sekarang penderitaan kita harus bedakan antara penderitaan dan kehendak Allah. Penderitaan yang menjadi kehendak Allah itu memang Allah punya tujuan tertentu. Sekarang yang menjadi kehendak Allah itu bukan penderitaannya, tapi semua hal yang dikehendaki Allah dan menuntut satu konsekuensi sampai kemudian harus mendatangkan apa? Penderitaan karena konsekuensi dan kesetiaan itu. Nah, inilah kehendak Allah. Tetapi apapun yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang kita pikirkan sendiri, itulah yang berasal dari si setan, berasal dari iblis. Nah, sekarang berkaitan dengan penderitaan kita manusia. Penderitaan kita juga harus dipilah-pilah. Mana penderitaan yang menjadi kehendak Allah, mana penderitaan yang bukan kehendak Allah. Karena ukuran penderitaan ada keutamaan dan penderitaan yang tidak ada keutamaan itu adalah apakah itu bertalian dengan kehendak Allah. Seperti tadi saya katakan, apa yang menjadi kehendak Allah itu tidak salah. Benar. Dan pasti ada rencana dan kehendak Allah di balik semuanya itu. Tetapi penderitaan atau apapun yang lepas dari kehendak Allah, nah itu yang harus diwaspadai. Karena itu bisa saja bukan dari nilai-nilai keutamaan, tetapi justru itu muncul dari sesuatu yang sebenarnya tidak baik, tapi mendatangkan penderitaan. Untuk itu dalam bahasa rohani ada yang disebut diskretio, discernment, memilah-milah. Ini kehendak Allah atau kehendak siapa? Ya. Ini konsekuensi dari kesetiaan saya terhadap kehendak Allah, atau ini memang tanggungan atau sesuatu yang pantas saya terima karena kesalahan saya, karena ketidakbijakan saya jadi menderita. Ini harus dipilah-pilah. Kita tidak bisa mengklaim bahwa seluruh penderitaan ini adalah kehendak Allah. Dan kalau itu terjadi, ya kita bisa keliru. Ya. Karena kita hanya menilai dari perspektif manusiawi. Dan kalau itu kita nilai dari perspektif manusiawi saja, maka itu bisa berasal dari si setan, dari si iblis. Maka Yesus, nyahlah iblis. Karena yang kamu pikirkan hanya kehendak pikiran manusia, tapi bukan pikiran Allah. Lalu sekarang kan pertanyaannya, mengapa ada penderitaan
dalam karya keselamatan Allah. Ya. Ini untuk memberikan satu ajaran yang real dalam hidup kita. Kita ingat bahwa manusia pertama itu hidup dalam kemuliaan. Hidup sempurna dalam kesatuan dengan Allah di Taman Eden, di Firdaus. Surga itulah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, semua hak istimewanya itu mulai hilang. Luntur satu persatu. Apa yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa? Ketidaktaatan. Dan ketidaktaatannya itu karena kesombongan manusia. Ingin menjadi lebih, ingin mengetahui segala-galanya. Ya. Dan ini ditangkap oleh setan. Setan memutarbalikkan pikiran manusia. Ya. Maka ingat, itu dalam kitab Kejadian. Ya. Saat Hawa sedang jalan-jalan, lalu setan mulai masuk dalam pikirannya Hawa. Dia mengatakan, "Hei Hawa, kamu menikmati ini semua ya. Ini bukannya Tuhan memerintahkan semua buah-buahan ini boleh dimakan." Jadi setan sudah memutarbalikkan rencana dan kehendak Allah. Tapi Hawa sebenarnya masih ingat. Untung masih ingat dia. Dia masih tidak tergoda. Oh enggak, semua memang boleh saya makan kecuali buah yang di tengah itu. Itu enggak boleh saya makan. Bahkan kalau saya sentuh pun saya bisa mati gitu. Nah sekarang mulai si setan memainkan pikirannya si Hawa, mempengaruhinya, ya, agar pikirannya berubah jauh dari apa yang dipikirkan atau kehendak Allah tadi itu. Ya, kamu memang nggak boleh menyentuh atau makan buah itu. Karena kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Jadi tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan tidak benar. Kitab suci tidak menuliskan apa-apa lagi. Tapi kitab suci langsung mengatakan Hawa memetik buah itu. Artinya pikiran dia sudah berubah. Dari tadinya pikiran dia akan kehendak Allah yang melarang dia memetik buah itu dan dia ingat persis itu. Tapi akhirnya dia tergoda memetik buah itu. Dan kesalahan dia ternyata disebarkan juga. Disebarkan kepada Adam. Dan langsung diberikan, dan lihatlah, Adam ini laki-laki yang tidak kritis dia. Ya. Langsung ikut godaannya Hawa itu. Artinya dosa ternyata bisa menular kepada yang lain. Ya. Dia tidak bertanya dari mana buah ini, tidak protes juga mengapa kamu ambil buah ini. Tapi lihat kalau membaca teks kitab suci dalam kitab Kejadian itu, Adam mengambil buah dari Hawa itu istrinya dan kemudian memakannya. Tapi sedang memakan itu mereka mendengar langkah Tuhan. Dan mereka jadi takut lalu sembunyi. Nah semenjak itulah mereka tahu bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan. Dan konsekuensi dari perintah Tuhan itu, melanggar perintah Tuhan itu adalah hukuman. Hukuman yang mendatangkan penderitaan bagi Adam dan Hawa. Kamu tidak boleh lagi menikmati segala kemuliaan surgawi di Firdaus itu. Kamu harus pergi dibuang ke dunia, ke bumi. Di sana kamu harus mengolah sendiri tanah untuk hidupmu. Dan di situ kamu akan mendapati aneka permusuhan, pertengkaran. Nah, ini kan mendatangkan penderitaan dari situasi tadinya sempurna, sekarang
Adam dan Hawa ketika kemudian hidup di bumi harus berjuang lebih keras, dan ini kan situasi yang tidak enak, penderitaan. Tapi di satu sisi memang ini menunjukkan kayak Allah mengendaki penderitaan itu. Tapi sebenarnya penderitaan Adam dan Hawa ini karena mereka melanggar perintah Allah. Mereka tidak setia terhadap kehendak Allah. Sementara kalau kita lihat di dalam sabda Yesus tadi dalam Lukas, anak manusia harus menderita, ditolak, disingkirkan oleh tua-tua, dan akhirnya dibunuh. Tapi penderitaan ini karena apa? Karena ia setia kepada kehendak Bapa untuk menyelamatkan manusia. Ya. Untuk mengambil alih penderitaan-penderitaan akibat ketidaktaatan Adam tadi yang kemudian diwariskan sampai sekarang bagi kita manusia, untuk diambil alih oleh Yesus, dan kemudian penderitaan itu dilebur dalam penderitaannya untuk nanti dipulihkan di dalam kemuliaan. Tapi kan bukan begitu saja bahwa seluruh penderitaan kita sebagai manusia dengan penderitaan Yesus langsung dipulihkan, semua kita jadi baik-baik saja. Enggak. Semuanya butuh proses. Proses bagaimana jalan yang dibuka oleh Yesus ini kita tanggapi. Dan itu berarti butuh satu pertobatan. Ya. Kita punya jalan untuk memperbaiki situasi hidup kita yang terusak oleh ketidaktaatan kita, sekarang diambil alih. Nah, tentu pemulihan penderitaan duniawi ini tidak serta-merta dipulihkan dengan kemuliaan duniawi. Nah, ini yang kerap kali orang keliru. Aku menderita ini, lalu sekarang saya menyatukan penderitaan saya dengan penderitaan Yesus. Diharapkan nanti Yesus memulihkan kita, tapi hanya pemulihan duniawi ini yang kita pikirkan. Lupa bahwa Yesus ini memulihkan penderitaan dalam arti bukan hanya duniawi semata, tapi hak kita sebagai anak Allah yang harusnya tinggal dalam kemuliaan Allah di Firdaus, di surga, yang hilang oleh ketidaktaatan Adam itu, sekarang dipulihkan oleh Yesus, sehingga kita punya harapan kelak kita kembali ke Firdaus. Maka ketika kita kembali ke surga, sudah nggak ada penderitaan apapun lagi. Sejauh kita memang pantas dan berkenan bagi Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa penderitaan-penderitaan kita tidak otomatis kemudian akan hilang penderitaan-penderitaan manusiawi kita. Tetapi ada satu lompatan bahwa melalui penderitaan duniawi ini kita akan diarahkan untuk dipulihkan memiliki kehidupan sempurna seperti dulu awal manusia diciptakan baik adanya di Taman Firdaus. Inilah yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Dan untuk kita kembali ke Firdaus itu, jalannya adalah dengan sama seperti Yesus yang taat kepada kehendak Allah. Kendati konsekuensinya adalah harus menderita. Seperti tadi, kalau kamu, nanti kan ada penjelasan lebih lanjut dari perintah Yesus ini. Kalau kamu dikejar-kejar oleh orang, kamu dibunuh karena namaku, berbahagialah. Karena kamu memiliki kehidupan surga. Kalau kamu direndahkan karena namaku, kamu akan ditinggikan. Apakah peninggian itu saat ini? Belum. Peninggian utama adalah ketika kita sudah mulia di surga. Maka, selama kita hidup di tengah dunia ini, aneka penderitaan-penderitaan itu masih akan mengiringi kita. Apalagi kita adalah murid-murid Yesus. Semakin kita mau setia kepada kehendak Tuhan, semakin konsekuensinya tidak ringan, berat. Dan ini akan mendatangkan penderitaan. Masih ditambah penderitaan-penderitaan manusiawi akibat yaitu tadi kecerobohan manusiawi kita, kesombongan kita, ya, keangkuhan kita itu pun nanti akan mendatangkan
konsekuensi-konsekuensi yang juga kadang tidak mengenakan, menyusahkan kita. Tapi ingat, itu karena kesalahan kita. Tetapi ketika kita harus menderita karena murid Kristus, itulah penderitaan yang menjadi kehendak Allah. Nah, bagaimana kita merefleksikan dan mensikapinya? Hidup ini adalah milik Allah. Dan Allah tahu persis apa yang dijalani oleh manusia. Allah juga tahu kerapuan-kerapuan dan kelemahan kita. Maka seperti Yesus tetap memanggil 12 rasul pada diri orang-orang yang berbeda. Kalau kita baca kisah bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, itu disebutkan namanya, ini, anak ini, anak ini, anak ini. Sampai akhirnya dia juga memanggil Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati dia. Ini seolah-olah mau dikatakan bahwa Yesus pun tahu sejak semula siapa yang akan mengkhianati dia. Dan karena dia Allah, ya pasti tahu. Tapi mengapa Yesus tidak meng-cancel, tidak membatalkan? Karena rahmat Allah itu adalah peluang dan kesempatan. Rahmat Allah itu tidak sekali jadi. Ini kasih, ini tidak kasih, ini boleh, ini tidak boleh. Tidak. Tetapi Allah dalam kehendaknya itu mencipta manusia dengan kebebasan dan kehendak bebas. Maka setiap saat Allah memberi kita kesempatan. Bagaimana kita memanfaatkan waktu hidup kita untuk terus menatapkan diri dengan kehendak Allah dan akhirnya kita bisa mengubah hidup kita sampai akhir. Yudas tidak berubah. Karena itu dia mendapatkan hukuman itu, mendapatkan konsekuensi dari keputusannya. Karena dia menjual Yesus. Ketika ada satu pergolakan batin itu dia mengalami ketidakenakan. Dan akhirnya sampai dia putus asa dan bunuh diri, itu juga kesalahan dia, penderitaan akibat kesalahan dia, konsekuensi dari kesalahan dia. Bukan ini kehendak Allah, tidak. Ya. Murid-murid yang lain ada perubahan-perubahan. Meskipun nanti mereka untuk menjalankan status kemuridan, untuk setia kepada kehendak Kristus, mengajarkan ke seluruh dunia, para murid kan semuanya mengalami tantangan, mengalami penderitaan, disingkirkan, ditolak. Mereka juga pada akhirnya terbunuh sebagai martir. Tapi mereka semua tetap setia menjalankan itu. Karena yakin seluruh penderitaan duniawi karena kesetiaan kepada kehendak Allah ini akan dipulihkan. Jadi ada penderitaan yang bersifat kehendak Allah, ada penderitaan yang bersifat manusia. Dua-duanya mesti direfleksikan. Direfleksi dalam arti ketika saya menderita akibat kesalahan saya, akibat kesombongan saya, maka kita juga perlu merefleksikan di dalam iman. Lalu apa yang perlu saya lakukan? Ingat bahwa ternyata Yesus Putra Allah itu punya jalan untuk mengembalikan kita, untuk pertobatan kita, untuk memulihkan kita. Maka ketika kita punya penderitaan akibat kesalahan kita, kita punya jalan untuk kembali. Itulah kehendak Allahnya di situ. Bahwa kita merenungkan penderitaan kita, dan kita kembali ke jalan dan kehendak Allah lagi. Itu yang disebut penderitaan membawa pertobatan. Sementara ketika kita menderita karena kita murid Yesus, setia kepada kehendak Allah, ini juga mestinya membawa kita pada refleksi bahwa penderitaan itu semakin meneguhkan kita akan iman kita kepada Kristus. Semakin menyatukan kita untuk boleh menderita bersama Kristus. Dan semakin membuat kita berharap, punya harapan akan kemuliaan yang dijanjikan Tuhan atas kesetiaan kita kepada kehendak Allah. Itu poin-poinnya. Apakah
bisa ditangkap atau membingungkan ini ya. Terima kasih Romo. Sudah ada gambaran sih, Mo. Kan ujung-ujungnya tadi itu menarik ya. Semuanya itu yang kehendak Tuhan itu adalah kita merefleksikan segala macam penderitaan yang tadi ya, Mo ya. Supaya itu membawa kita kepada pertobatan dan juga meneguhkan iman kita, kurang lebih seperti itu ya, Mo ya. Betul. Nah, sebelumnya nih takutnya salah pemahaman. Jadi tadi Romo bilang penderitaan itu udah pasti ada, ya Mo ya? Pasti. Iya dong ya, pasti ada. Tapi itu bukan kehendak Tuhan loh, gitu ya. Harus dipilah-pilah. Harus dipilah-pilah. Tapi yang menjadi rencana Tuhan itu adalah menerima konsekuensi, gitu ya Mo? Kalau nggak salah ya. Nah, konsekuensi itu adalah konsekuensi yang Adam dan Hawa lakukan atau itu konsekuensi dosa kita sendiri sih, Mo. Nah, terus ada lagi setelah itu penderitaan yang memang karena dosa kita, juga penderitaan yang bukan karena dosa kita, tapi memang itu karya keselamatan Allah. Mungkin kayak orang-orang kudus ya, Mo ya. Yang dia melakukan itu bukan karena dia semakin suci malah semakin menderita, dan dia minta itu dia meminta, saya mau lebih menderita lagi dari Engkau Yesus gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi yang konsekuensi tadi tuh mau gimana Mo? Jadi konsekuensi jadi saya pun mungkin ada hal di mana saya harus menderita karena itu konsekuensi dosa saya pribadi gitu ya Mo? Ada ya? Gimana Mo? Ya, penderitaan akibat kesalahan sendiri itu bukan kehendak Allah ya. Iya, pastinya bukan. Pasti kan? Iya. Misalnya kita di penjara karena kita melanggar hukum. Berarti itu kan kesalahan diri kita. Penjara itu mendatangkan penderitaan. Ya kan? Maka kita nggak bisa bilang, ya ini saya di penjara karena kehendak Allah. Enggak. Itu sebagai konsekuensi atas dosa-dosa kita, atas kesalahan kita. Tetapi kita mencari kehendak Allah di balik peristiwa kita menderita akibat dosa itu. Lalu kira-kira kehendak Allah apa dengan saya begini? Oh, ini menjadi pembelajaran bagi saya bahwa saya harus memperbaiki diri. Berarti penderitaan itu harus saya terima, tapi setelah itu kita menjadi lebih baik. Nah ini di situ ada rencana Allah, tapi untuk pertobatan, ya kan? Iya. Sementara kalau misalnya saya pegawai negeri, saya Katolik. Lalu di situ seringkali kita diperlakukan diskriminatif. Ya. Yang lain dapat bonus, saya enggak karena saya Katolik. Ya. Yang lain mendapat fasilitas, saya tidak karena saya Katolik. Itu kan berarti ada situasi ketidaknyamanan, penderitaan, kesusahan akibat saya memakai menjadi murid Yesus. Nah ini berarti kan penderitaan, tapi bukan karena kesalahan saya. Ya. Tapi ini penderitaan sebagai konsekuensi saya murid Yesus. Konsekuensi iman saya. Nah refleksi kita adalah, apa dari penderitaan ini yang menjadi kehendak Allah? Berarti penderitaan ini semakin meneguhkan iman saya atau semakin melunturkan iman saya. Artinya melalui penderitaan itu sebenarnya Tuhan menghendaki agar kita juga memurnikan iman kita, sejauh mana kita punya iman yang teguh itu. Melalui aneka tantangan dan kesulitan serta penderitaan yang kita hadapi karena kita murid Yesus. Nah itu ya. Oke, terima kasih Romo. Ya, cukup jelas. Silahkan ada yang mau bertanya atau mau men-sharingkan pendapatnya. Risa, silahkan. Romo, kalau penderitaannya itu bukan di dalam bentuk yang seperti Romo cerita-cerita,
Ya. Misalnya, Paling contoh aja. Sekarang sekolah Romo sendiri melihat berapa banyak anak yang nggak punya uang sekolah. Nah, kemarin Bruder Dalino, Dalijan. Bu, masih ada. Jadi begitu banyak yang harus dibutuh, ya kan? Nah, itu kalau untuk yang masalah yang kayak Romo memang benar tuh, pasti Romo akan bilang, ya Tuhan mencari orang-orang yang kayak lain-lain yang membantu, diketukar mukanya, pasti itu jawabannya. Nah, tapi sekarang di dalam kehidupan rumah tangga yang nggak mampu bayar anaknya sekolah, kerjanya cuma tukang keliling es potong, itu bagaimana Romo? Apakah itu rencana Tuhan? Atau memang benar seharusnya orang-orang yang sadar seperti kita yang lebih mampu membantu dia. Tetapi itu kayak Riri dulu bagian daripada kontrol asak ya Ria, bagian asak. Tapi itu pun kalau Riri boleh cerita, orang asak itu sendiri banyak yang dijadikan kurang layak dibantu karena ada apa ya, ada ininya lah, ada persyaratannya lah yang ternyata masih ingat cerita mereka minta dibantu tapi kalau beli pulsa bisa. Itu yang kayak begitu. Nah, dalam hal ini bagaimana mendakapi seorang seperti yang benar-benar nggak bisa, gimana orang pemasukannya aja paling berapa, terus dia kan harus sekolah. Sedangkan pemerintah kita ini kan banyak yang ada sih, tapi kan belum merata, Romo. Apakah itu bagian dari kehendak Tuhan atau apakah Allah bagaimana caranya? Akibatnya menjadi banyak orang yang nggak sekolah. Akhirnya menjadi apa ya? Ya itulah jadi preman pasar segala macam. Itu di Indonesia saya rasa cukup banyak orang-orang seperti itu. Sekarang sekolahan Romo sendiri pusing kan nyari donatur untuk bayar uang sekolah. Mau dibebaskan nanti bayar gurunya bagaimana? Benar kan Romo? Itu kan masalah semua ordo, kongregasi, semua masalahnya sama Romo. Bahkan jangankan kongregasi, yang namanya calon gembala. Berapa banyak yang menjadi frater aja udah mau dari novis ke frater nggak punya biaya untuk itu. Itu berapa banyak Romo, dan bahkan apa ditutup apa bagaimana dititipin akhirnya ke sana, dititipin ke tempat sana. Itu saya lihat begitu banyak Romo. Itu bagaimana dengan itu Romo? Kalau yang tadi Romo cerita, oke, fine dengan Adam dan Hawa, iya kita salah lo tahu gini, oke. Tapi kalau yang kayak begini, yang kontrasnya adalah ini adalah calon para pastor, tapi nggak bisa ngebiayain kehidupan ini sendiri. Banyak itu Romo, banyak sekali ya. Kalau Romo sih enggak, udah pasti ya. Tapi banyak dari yang lain-lain itu banyak banget Romo, susah banget. Kecuali yang udah Jesuit, SCY itu semua udah mantap-mantap semua. Tapi kan banyak calon-calon Romo itu yang kongregasi yang lain itu banyak banget. Bagaimana menanggapi itu Romo? Apakah memang Tuhan tidak berkehendak? Ya udah deh nggak usah ada pastor satu. Atau kayak di Eropa, udah nggak usah deh gereja jual-jualin aja, saya juga nggak peduli sama orang-orang Eropa. Apakah itu? Eropa yang Tusan, Romo sendiri tahu Eropa udah banyak tutup, paroki tutup, konven biara tutup. Biara tutup, ya. Bagaimana Romo untuk menanggapi itu? Kita mencari kebijaksanaan Allah gitu ya. Bagaimana kebijaksanaan Allah yang bagaimana? Sedangkan kita membutuhkan Romo juga lah. Apakah jadi teringat kalau Tuhan mengizinkan dia akan menjadi besar. Kalau Tuhan tidak mengizinkan dia akan hilang. Pusing dengan kata-kata itu beneran Romo. Kayak di Eropa tuh hampir hilang loh gereja Katolik itu sendiri. Itu kembali ke discretion jadinya. Romo. Nah, seperti tadi saya katakan, Allah itu kehendaknya adalah memberi kebebasan kepada manusia, termasuk kehendak bebas untuk memilih, untuk mengatur. Jadi bukan segala situasi di dunia ini itu adalah kehendak Allah ya. Karena kehendak Allah semuanya adalah baik-baik saja.
Allah mengendaki seluruh ciptaan itu hidup dalam karya keselamatannya. Itu prinsipnya. Maka kalau misalnya ada penderitaan, ada kesusahan, ini sungguh semuanya harus dilihat secara manusiawi, secara sosiologis, yang kita nggak bisa menyimpulkan itu sebagai kehendak Allah, ya. Begini, kerap kali orang langsung melemparkan segala kehidupannya pada rencana dan kehendak Allah. Manusia itu secara kodrati semua sama. Lahir dan mati, ya. Ini semua sama. Lahir itu birth, ya kan? Mati itu die, D. Waktu lahir dan mati, semua dikodratkan sama. Waktu lahir kita sama-sama miskin, nggak punya apa-apa. Ada yang waktu lahir langsung bawa mobil? Nggak ada. Lahir langsung pakai baju? Nggak ada, kan miskin, kita telanjang lahir. Entah orang tuanya kaya atau miskin, waktu lahir kita tetap semua telanjang kan. Nggak ada yang langsung bawa deposito waktu lahir. Miskin. Semua sama kita. Itu kodrat, itu kehendak Allah. Kita lahir miskin. Yang kedua, waktu lahir kita sama-sama bodoh. Tidak bisa apa-apa. Bisanya hanya nangis. Maka nggak ada yang lahir langsung bisa matematika, langsung ngerti firman Tuhan, langsung ngerti bahasa Inggris, nggak ada. Semuanya bodoh, bisanya hanya nangis. Waktu lahir, semuanya juga butuh orang lain. Itu kodrat. Ya. Maka coba manusia lahir butuh bidan, nanti sampai dia bisa mandiri untuk mandi, pakai pakaian aja butuh orang lain kan. Ternyata waktu mati pun sama. Waktu mati kita sama-sama miskin lagi. Kita sekarang susah payah cari duit, ya, ngumpulin duit. Nanti kalau mati nggak akan dibawa semuanya. Ada yang nanti bawa rumah, bawa mobil, bawa semua tabungan dibawa di kuburan. Nggak ada. Kita cukup ya hanya baju tanah yang ukuran berapa, ya, kalau dikremasi ya jadi abu itu. Lalu harta yang kita miliki ya hanya untuk rebutan yang masih hidup itu nanti. Nah, kita di kuburan nggak butuh apa-apa lagi, miskin lagi kita. Kita nanti ketika mati juga bodoh. Karena ketika mati gelar kita profesor, dokter, apapun itu nggak ada gunanya. Sekolah atau tidak sekolah, ketika sudah mati di kuburan kita sama-sama jadi kerangka yang jelek, ya kan? Tulang belulang yang jelek. Bodoh kita. Dan waktu mati kita juga ternyata butuh orang lain. Jadi jangan sombong, aku nggak butuh orang. Nanti kalau mati aku berangkat sendiri. Ya, malah menakutkan. Ya. Tetap butuh orang. Lalu yang membedakan apa? Bentangan antara lahir sampai mati. Antara birth and die ada C. Nah, huruf C ya, antara B dan D ada C. Bentangan antara kita hidup sampai mati ada C. C. C ini choice and chance. Pilihan dan kesempatan. Tadinya miskin, karena ada kesempatan, dia memilih untuk bekerja, akhirnya dia bisa mengumpulkan duit, ya, jadi kaya, ya. Membedakan
dirinya dengan orang lain yang dimiliki. Tadinya bodoh, ada kesempatan, ada pilihan dia sekolah, akhirnya jadi pinter. Ya, relasi sosial tadinya hanya terbatas relasi dengan keluarga saja, tapi ada peluang, ada kesempatan, ada pilihan-pilihan, kita akhirnya punya banyak relasi ya sosial. Nah ini, itu membedakan bentangan antara waktu hidup sampai kita mati, dan semuanya tergantung pilihan, kesempatan, dan itu semua tergantung keputusan bebas manusia. Ini yang membedakan kita. Maka kita nggak bisa membandingkan, karena ini sungguh aspek sosial ya, sosiologi sekali. Bahwa mengapa kok seseorang ini nggak punya, ini punya, ini untuk sekolah gampang, untuk ini yang susah. Apakah ini kehendak Allah? Tidak, ini sungguh real situasi sosial hidup manusia. Tapi Tuhan memberi peluang dan kesempatan yang sama. Nah, bagaimana nanti, ini kan bentangannya cukup lama, antara hidup sampai mati bentangannya lama. Bagaimana orang mengisi bentangan ini? Nah, nanti aspek sosialnya. Saya punya kesempatan, punya pilihan karena ada orang yang menawari bantuan, ya kan? Ada orang yang punya kesempatan, tapi dia tidak ada bantuan, jadi tidak bisa. Atau orang mampu mengatur hidupnya, oke, saya punya kesempatan sejauh ini dan saya pilih itu saya isi. Orang bisa mengisi. Jadi ini sungguh dinamika yang diserahkan oleh Allah bagi manusia mengisi kehidupannya. Dan isi dari sejak kita hidup sampai mati inilah yang disebut penghayatan iman, dan disitulah bagaimana kita tetap mengakui bahwa Allah berkuasa atas hidup saya, bagaimana dengan kehidupan saya masing-masing, bagaimana dengan karya dan perjuangan saya tetap berimankan kepada Allah, itu nanti dinilai berbeda-beda, tidak sama penghayatannya. Maka kesusahan atau penderitaan itu tidak bisa dilihat dari sudut kehidupan, satu sisi kehidupan. Misalnya, wah, orang ini kok susah ya, nggak bisa sekolah, ya kan? Ini kan hanya penilaian kita secara ekonomis. Tetapi kan shalom atau keselamatan itu bukan hanya soal ekonomis, tapi situasi damai sejahtera. Meskipun saya hidup terbatas, saya bisa saja tetap merasa damai dan sukacita karena yakin Tuhanlah yang menopang hidup saya, ya kan? Tetapi tiap orang pasti punya kesusahan dan masalahnya sendiri. Orang yang nggak punya masalah sendiri, orang yang menengah juga punya persoalan dan kesusahan sendiri, penderitaannya sendiri, orang-orang kaya juga punya persoalan dan masalahnya sendiri. Hanya dalam semua persoalan itu di aneka kehidupan, pertanyaannya, apakah orang tetap berusaha pada kehendak Allah? Apakah orang tetap berjuang untuk menikmati damai sukacita? Nah, itu yang utamanya itu. Wah, jadi panjang ini saya menjelaskannya ya. Semoga bukannya tambah ruwet, tapi memperjelas ini. Menarik, Romo, menarik. Hmm. Menarik, penghayatan iman, sikap kita. Tuhan adil ya, Mo? Hah? Tuhan adil. Tuhan adil itu. Tapi jangan pernah membandingkan, pasti Tuhan sudah membagi itu. Dan tiap manusia diberi kebebasan untuk mencari. Tapi yang utama ini, dalam seluruh situasi hidup kita, jangan jadikan situasi manusiawi, kesusahan manusiawi sebagai ukuran damai dan sejahtera. Ya. Tetapi bagaimana dalam semua kondisi hidup masing-masing kita tetap mendapatkan rahmat Allah untuk kita bisa tetap bersuka cita, menikmati damai. Jangan melihat, karena setiap
kehidupan pasti punya masalahnya sendiri. Kerap kali yang kita lihat kan hanya manusiawi, toh, wah itu kok kayak nggak ada masalah, tenang-tenang saja, enak, ya. Tapi kerap kali kita juga melihat tuh, itu kok kayaknya susah bener. Nah, kalau diukur begitu, memang ada perbedaan. Tapi sekarang yang menjadi ukuran adalah apakah dalam segala situasi hidup itu kita sungguh menikmati rahmat, kedamaian, dan sukacita dari Tuhan yang diberikan Tuhan bagi kita semuanya. Apakah itu kita dapatkan? Itu yang terpenting itu kan. Begitu saudara-saudari. Ya, terima kasih. Udah jelas ya Risa pertanyaannya, Riz? Jawabannya udah jelas ya? Berarti tugas Tuhan ya saya. Tugas Tugas Tuhan. Tuhan untuk orang-orang yang susah ya saya, orang-orang kita semua ini harus bisa menjadi perpanjangan Tuhan kan, menjadi suatu kepenuhan semuanya. Nah, itulah maka kan tadi itu manusia hidup kan tidak bisa sendiri kan, kodratnya itu. Maka kan dalam rentang hidup itu Tuhan ingin katakanlah dalam perspektif teologis itu kan sekarang kita itu nggak bisa lihat Tuhan secara manusiawi kan. Tuhan, saya butuh bantuan, saya butuh beras, gitu kan? Kan enggak Tuhan langsung plung, plok ini beras. Nah, ternyata sekarang Tuhan itu sudah memberikan kuasa dan rahmatnya kepada seluruh umat manusia yang adalah makhluk ciptaannya paling luhur untuk menjadi perpanjangan tangan melalui dinamika hidup sosial ini. Hanya kadang kita itu kan nggak peka terhadap kehadiran Tuhan, ya. Kita Tuhan, aku butuh beras, mentekut gitu doa ya. Lalu tok 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 tok, ada orang yang datang. Ya, nggak usah dibuka, itu ganggu saja, saya sedang doa, ngalah ganggu. Lalu nggak dibukakan. Nggak taunya sebenarnya itu tetangga yang sedang nganter beras. Sebenarnya itu kan tetangga yang dipakai Tuhan untuk menjawab doa kita. Tapi kita sudah keliru pikiran kita. Nah, jadi kadang kita sendiri yang menolak rahmat Allah karena pikiran-pikiran manusiawi kita. Nggak mau ketemu dia nyebelin loh. Padahal orang itu ternyata datang mau ngasih duit. Nah misalnya kan kita sudah negative thinking. Jadi Allah bekerja juga melalui cara-cara manusiawi dan juga melibatkan orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Itulah yang menjadi tangan, menjadi kaki dari Tuhan untuk menyapa umatnya. Jangan nunggu nanti saya disapa oleh Tuhan. Ya. Tuhan, saya sakit, sembuhkanlah. Lalu kita nunggu Tuhan datang, ngobati penyakit kita. Ya enggak gitu, ya kan? Tuhan bekerja melalui, oke Tuhan saya sakit, saya mau berobat, semoga rahmat-Mu bekerja juga melalui usaha-usaha pengobatan ini, itu kan? Jangan kita sakit diem aja nggak berobat, ya. Yo gimana? Ya. Jadi ini penghayatan akan rahmat dan kehadiran Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan manusiawi kita. Maka sekarang sebagai umat beriman dalam semua situasi hidup kita, sebagai umat beriman, apakah saya juga rela untuk dipakai sebagai tangan dan kaki Tuhan, sebagai perpanjangan rahmat-Nya untuk saya bagikan kepada juga sesama. Biarkan hidup kita, kehadiran kita, sapaan kita, keramahan kita, ini juga menjadi jawaban atas doa orang-orang di sekitar kita. Menjadi jawaban doa. Begitu. Amin. Mari, kalau udah jelas sharing aja, ya. Kalau nggak jelas, silahkan Boleh tanya. tanya. Monggo. Udah jauh, Romo cukup ini ya, penjelasannya cukup jauh.
Tapi apakah jauh menyesatkan atau jauh? Jauh menjelaskan atau justru jauh Iya, bikin, aduh, kok tambah mumet. Nah, itu. iya. Mari kita cek apakah pemahaman kita sudah benar. Silahkan, ada yang mau bertanya? Langsung aja dibuka mic-nya. Karena di sini ada 2 halaman. Atau bingung mau bertanya dari mana? Atau mau sharing apa? Atau udah jelas? Silahkan Jelas, hanya diikuti. penganu prakteknya yang sulit, Romo. Nah, biasanya gitu. Benar, karena selalu ada pikiran manusia itu ya, Mo ya. Itu. Iya, itulah yang mengganggu dan memberi kesempatan kepada syaitan. Tapi Silahkan. boleh. Sekarang gantian saya bertanya, ketika saudara-saudari menderita, mengalami satu kesusahan penderitaan, apa yang saudara-saudari pikirkan atau alami dalam relasi saudara-saudari dengan Tuhan? Nah, itu kan. Ketika Jadi, kita menderita, apa yang kita pikirkan atau kita dan alami dalam relasi kita dengan Tuhan itu dalam ya. relasi kita dengan Tuhan. Kita bahas Ya. menderita itu apa artinya? Jadi kita harus bahas yang namanya menderita itu adalah ketika aku tidak mendapatkan yang aku inginkan. Ya memang. Ya. Itu pikiran Jadi, manusia itu kan. menderita itu ketika aku tidak dapat ketika aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, itu namanya menderita. Tapi kalau kita Ya. mendapatkan apa yang kita inginkan kan udah nggak menderita. Jadi kembali lagi ke Romo, disermah lagi. Nih, karena menderita itu adalah pikiran tuh kan, gue nggak mendapatkan apa yang gue harapkan, apa yang gue inginkan, embel-embel kan untuk Tuhan juga contohnya. Aduh, gue pengen anak gue kawinnya secara Katolik supaya untuk Tuhan juga. Padahal setelah kawin belum tentu juga, ya kan? Nah, sekarang ibu-ibu harus tahu apa artinya menderita. Menderita adalah ketika aku tidak mendapatkan yang aku inginkan. Cuman itu menderita itu. Kalau Yesus beda. Yesus menderita karena keinginannya, karena kehendak Allah untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, pertanyaan Romo tadi menderita itu bagaimana ya? Silakan kembali lagi Ibu-ibu. Kalau kita menderita, susah, itu bagaimana posisi kita atau sikap kita dalam relasi kita dengan Tuhan itu kan? Ya. Apa agak menjauh dulu dikit, ambek-ambekan dulu gitu ya? Atau kita langsung mogok pada Tuhan, Iya. protes, menganggap Tuhan tidak adil. Ya. Silakan. Ini pengalaman pribadi, pendapat pribadi, refleksi pribadi. Silakan. Siapa yang mau mendapat giliran pertama untuk men-sharingkan jawaban? Kalau enggak ditunjuk sama Risa loh. Daripada ditunjuk kan mendingan langsung. Ayo, apa? Biasanya kita tahu pada saat akhirnya. Pada saat kita menderita, kita nggak tahu. Kita ribut kayak orang cacing kepanasan. Begitu akhirnya kita pada satu titik, ada titiknya, kita menerima atau apa, baru ternyata itu yang enaknya begitu Romo. Padahal waktu kita lagi paniknya Tuhan nggak ngasih tahu. Entar lu begini nih, enggak. Ya kan Romo? Iya. Tuh enggak. Masa nggak ada yang nanya segini banyaknya 27 orang loh. Banyak loh, masa nggak ada yang nanya sih? Ya, kalau sudah jelas ya nggak usah nggak harus bertanya. Jangan, harus. Harus. Pertanyaannya biar mereka ngerti apa. Ya kalau kita menderita itu gimana sih hubungannya dengan relasi kita dengan Allah gitu. Bagaimana kita menanggapinya gitu. Apakah ada efeknya relasi kita dengan Allah atau malah menderita ya udahlah ini pasti Tuhan punya mau. Nah
Jangan-jangan begitu terus sudah lewat dulu sampai selesai, menderita lagi, biarin aja. Nah, apakah gitu atau malah akhirnya membawa sesuatu manfaat gitu dengan hubungan kita dengan Allah atau gimana? Aku kasih ilustrasi sedikit kembali ya. Bu Inga bisa jawab nggak, Bu? Oh, Reki mau jawab kok, kenapa Rek. masalah? Gimana, Rek? Nah, Kok suaranya ini ya, putus-putus sih? iya kadang-kadang dengeran udah. Coba Ya. terus lagi. Ya. Ya kadang-kadang di dalam penderitaan itu Romo, Mm-mm. kita bawa sampai mati. Tetapi yang saya pernah lihat, sewaktu saya mengunjungi orang-orang yang menderita sampai mati, jika dia dekat dengan Tuhan tanpa menyalahkan, maka dia akan meninggal dengan tersenyum, Romo. Damai itu kan tadi. Damai. Karena memang rencana Tuhan kan sebetulnya memberi tempat kita dalam kedamaian. Bukan semua masalah kita dijawab. Kalau masalah semua kita dijawab, nggak usah ada dunia ini, semuanya di surga aja. Nah, tapi kalau kita dalam penderitaan dekat dengan Allah, yang saya lihat orang-orang yang menderita sampai mati, itu meninggal dengan bahagia dan tersenyum. Itu aja, Romo. Iya. Setuju Setuju. dan benar. Kayak kemarin Romo, Heeh. cerita ya Romo. Kemarin ada orang dari Dominikan Awam meninggal, Pak Budiono, salah satu pendiri Yayasan Dominikan. Rudi, Pak Budi dan Pak Aloy. Salah satu yang meninggal Pak Budi yang paling muda. Dijubahin karena dia sudah OP, sudah boleh pakai lambang OP, jadi dia dijubahin Romo di ruang jenazah. Romo Robini dan suster-suster. Setelah dia dijubahin Romo, believe it or not Romo, almarhum meneteskan air mata loh Romo. Oh ya. Sampai dia benar-benar meneteskan air mata, benar-benar keluar dari matanya itu. Berarti dia begitu bahagia kali Romo ya, bahwa terlepas dari dia berdosa atau tidak ya, tapi dia begitu bahagia bahwa kita ini sampai waktu saya dengar cerita itu oleh Romo Robini yang cerita Marisa, masa sih mau? Iya Loris, aku sampai merinding benar-benar dalam arti kata ini benar-benar dia Romo ya, bahagia ya Romo ya. Ya jiwanya bahagia itu kelihatan. Dia sakit kanker paru-paru dan sudah cukup lama Romo. Akhirnya meninggal dan waktu meninggal pun dia sempat bilang saya minta misa. Gitu, jadi ya bisa berterus-terusan. Itu salah satu ini cerita yang true story yang saya dapat cerita dari Romo Robini sendiri, betapa dia bahagianya untuk kembali ke rumah Bapa. Seperti yang Reki bilang, dia mati dia tersenyum, dia bahagia, Rek. Terlepas daripada dia berdosa atau enggak, yang pokoknya dia bahagia lah. Terus bagaimana kalau ada yang meninggal sulit? Ya adalah susah masuk petinya, adalah susah masuk yang katanya, waduh ini kenapa ya kok susah ya? Ya itu karena dulu sering nagih utang, Katanya dulu gitu. sering mengubah patok tanah itu, nah itu nanti susah itu matinya. Itu gimana? Kayak film TV itu Pak. Itu karena dulu punya pegangan, punya ikatan janji-janji dengan penghuni-penghuni gaib itu, sehingga jiwanya masih diganduli, pegangannya harus dilepaskan dulu. Ya, belum rela. Kalau enggak, matinya memang susah, itu nggak akan damai. Maka kalau yang punya pegangan itu dilepaskan loh. Ada yang punya pegangan enggak itu? Oke, coba Riri, penderitaan buat lo apa? Coba jawab sendiri deh itu Riri kalau gitu. Nggak ada yang nanya? Oh tuh David ada, silakan David. Oke. Menderita sama hidup susah kan beda tipis kali Romo ya. Ya.
Jadi Hidup kalau susah saya, tapi enak ya, Mofit. ya, kenapa? Iya, hidup susah tapi enak. Kalau saya kayaknya nggak pernah menderita. Cuman saya susah gitu. Hidupnya. Kayaknya serem gitu kalau bilang menderita, kayaknya beban berat, nggak bisa berpikir. Kalau hidup susah, masih bisa berpikir, masih bisa, kita harus begini kali. Kalau hidup susah. Jadi kalau menderita kayaknya, kalau pikiran saya, itu benar-benar Batin. tekanan batin kayaknya. Jadi saya bersahabat aja sama hidup susah gitu. Jadi enteng-enteng aja kali Romo ya. Benar juga, Fit. Bersahabat, benar. Benar. Benar banget. Bersahabat aja, ngapain kita menentang, ya nggak? Yang penting masih bisa makan walaupun nggak sama ayam, bisa. Walaupun kayak garam. Gitu aja yang penting. Jadi nggak pikiran tuh nggak ketekan banget. Ya bersahabat aja gitu. Jadi Ya. gimana tuh Romo? Ya, jadi susah, hidup susah, kesusahan itu menyangkut kondisi hidup. Ya, kondisi atau perjuangan hidup itu kan susah mendatangkan kesusahan atau tidak. Yang berjuang kan ada yang mudah, ada yang susah kan. Nah, itu realita hidup itu. Yang namanya penderitaan itu menyangkut perasaan. Ya. Kita hidup, kondisi hidup kita enak, misalnya kan, tidak susah. Ya. Tapi bisa saja orang merasa menderita di tengah keenakan itu. Ada orang di tengah situasi susah, tapi dia tidak merasa itu sebagai penderitaan, sehingga dia tetap happy, yaitu karena berdamai dengan situasi hidupnya. Nah, jadi kalau oleh karena itu situasi realita hidup kita mesti kita baca, kita persepsi tertentu supaya kita memiliki perasaan yang enak, nyaman, damai. Sehingga meskipun keadaan susah, kebahagiaan, kedamaian kita tidak terganggu karena saya bisa yaitu berdamai itu. Tapi meskipun kita keadaannya itu baik-baik ya, keadaan hidup kita tidak ada perjuangan, lurus-lurus saja, lancar-lancar saja, tetapi jangan dikira dia tidak punya penderitaan, karena penderitaan ini soal rasa kan. Rasa itu menyangkut bagaimana orang menilai, menghayati, dan memaknai setiap kehidupannya itu. Begitu ya Pak David ya? Ya betul Romo. Jadi benar, tadi kata kuncinya berdamai dengan realita hidup itu akan mendatangkan juga sukacita, bukannya penderitaan. Ya betul. Makasih Romo. Terima kasih David. Tuh sudah dibuka David, Ricky tadi. Siapa lagi? Ada 27 orang loh. Yuk di-sharingkan. 10 menit lagi ya, setelah itu ditutup rapat. Oh gitu ya. Romo ada Jam berapa sekarang? Oh iya. Saya masih nanti lanjut ngajar sampai jam 9 malam ini. Waduh, keren sekali. Staminanya pasti oke itu Romo. Ya. Jam Lebih 9. enak di dalam kelas, soalnya kalau di luar kelas malah berasap itu kan Palembang. Penderitaan ya. Kalau aku ya Risa ya, ya betul yang kata Risa, penderitaan itu kan akan kita rasakan kalau kita melihat lagi apa yang kita inginkan dan itu tidak terjadi. Apalagi kalau kita melihat orang lain gitu ya, banding-bandingkan, itu lebih menderita lagi tuh. Tapi apa yang ditawarkan di sini sebenarnya bukan kita melihat penderitaan kita kayaknya ya. Kita lebih melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan.
Makanya tadi kayaknya Romorian juga membawa kita, kalau kita menderita, terus bagaimana apa yang kita alami dengan relasi kita dengan Allah ya Romo ya. Jadi kayaknya memang yang paling utama itu adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Sehingga bukan kita melihat penderitaan, karena di dunia ini udah pasti menderita. Udah pasti menderita. Enaknya tuh lagi-lagi ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan gitu. Selama kita di dunia, ya pasti kita menderita. Dengan adanya pikiran manusia, dengan adanya kewajiban, tanggung jawab, dan segala macam. Kalau kita mau lihat itu penderitaan. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana relasi kita dengan Allah, itu di bacaan yang kemarin tuh hari Minggu ya, itu yang kita refleksikan kan tadi Romo mengajak kita malah apa yang kita alami itu udah pasti kan kita berasa ya Romo ya kalau kita tidak terwujud apa yang kita inginkan dan akhirnya kita menderita pasti ada lah, nggak mungkin ada manusia yang enggak aku nggak menderita hidupku happy happy aja, kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin tuh udah jadi malaikat kayaknya ya orang yang seperti itu. Jadi karena kita masih ada dalam daging pasti ada perasaan aduh capek juga ya gitu, aduh gitu, walaupun misalnya mau harus ke gereja gitu, aduh kalau ada pertemuan KKS, aduh berjuang banget ya tiap minggu gitu, tapi pas kita masuk, ternyata ada manfaat gitu, itu selalu kita alami, ya itu contoh kecil ya, ini bukan yang besar-besar, tapi pasti ada penderitaan itu. Tapi kemarin yang mungkin Riri bisa refleksikan di bacaan minggu, yang ada 2 anak ya, yang satu bilang iya, tapi dia tidak melakukan. Terus yang satu melakukan, kebalik gimana sih? Ia mau tapi tidak melakukan. Yang satu bilang enggak tapi dia melakukan gitu. Itu kita melihatnya atau Riri melihatnya selalu ada sifat pemberontak di dalam diri kita. Itu ada kemanusiawian kita bahwa kita itu banyak, makanya tadi Romo bagus, ada choice sama chance, ada pilihan dan ada kesempatan. Itu terbuka untuk kita. Bagaimana kita mau menanggapi itu gitu. Jadi bagaimana refleksi kita dan mau menanggapi apapun yang kita alami sebagai sarana untuk kita ungkapkan iman kita kepada Tuhan. Itu namanya ketaatan iman. Tadi ketaatan ya, tadi Romo bilang. Itulah yang mungkin kalau Riri ya penderitaan pasti ada, tapi justru ini aku mau taat. Karena penderitaan itu juga mungkin memang pasti ya, Riri kan orang berdosa gitu. Ya memanglah harus menderita. Tapi penderitaan ini mau aku maknai. Yang tadi Romo bilang, refleksikan gitu. Jadi bukan hanya ya udah aku menderita konsekuensiku dosaku adalah ini gitu. Enggak seperti itu, tapi penderitaan itu punya makna. Baik itu karena dosaku atau karena memang aku harus melalui ini gitu. Bukan karena dosaku itu akan tetap aku maknai. Jadi yang terpenting adalah merefleksikannya dan apakah hubunganku dengan Allah semakin dekat. Apakah imanku ada ketaatan di dalamnya pada Tuhan. Jadi mungkin itu yang terpenting daripada kita melihat penderitaan kita. Ini kayaknya internetku itu ya putus sambung ya. Kok ada tulisan nggak stabil? Enggak, oke. Oke ya. Seperti Iya, itu benar. sih kurang lebih. Jadi choice dan chance itu yang sangat penting kita. Kalau untuk Riri ya, itu yang perlu kita bungkus choice dan chance yang tadi. Jadi A-nya apa ya mau? Jadi ini B C D ya mau ya. Bird, pilih. Masuk BCD aja. Iya. B, bird, D, Die. mati. C, pilihan. Nah, di tengah-tengah itu loh. Iya, C, choice. Dan C itu choice, chance, and Christ itu kan. Oh iya, and Christ. Iya benar ada Christ-nya. Oh iya, satu hal tuh, betul Romo. Dan yang terpenting ya karena relasi ya. Jangan takut apapun yang kita alami. Apakah kita menderita karena dosa kita atau penderitaan itu bukan karena dosa kita, apapun itu, Tuhan selalu bersama dengan kita. Iya. Begitulah. Betul. Jadi
menderita atau tidak itu udah nggak penting lagi. Ya. Yang penting adalah menderita atau bahagia, yang penting adalah Tuhan bersama kita, bukan apa-apa. Jadi ya sama aja, menderita dan bahagia selalu Tuhan bersama kita. Ya. Itu ujung-ujungnya ya, Romo. Ya. Oke, gitu ya. Jadi kita maknai ya penderitaan ini sebagai sarana untuk kita lebih kepada Tuhan dan iman kita bertumbuh terus. Jadi ya, semoga karakternya juga jadi berubah ya Romo ya, karakter yang Tuhan inginkan ya akhirnya. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang menderita, semoga melalui uraian dari Romo bisa menjadikan semangat. Ternyata tidak ada menderita itu. Yang penting Tuhan bersama kita. Jadi sukacita. Sukacita. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Oke, terima kasih Romo Rianto. Cepet kan? Anak itu menderita juga loh. Siapa? Anak itu menderita juga. Ya, enak itu bisa mendatangkan penderitaan. Jantung tuh. Ada orang yang makan enak itu malah menderita. Waduh, masih kolesterol, darah selesai makan masih mikir gimana kolesterol, gimana. Iya. Jadi nggak ada yang lepas dari penderitaan. Mau enak nggak enak, semua itu menderita. Itu ya. Bukan itu yang terpenting. Oke, Romo, thank you, Yari. Terima kasih Romo. Jadi kita sudahi pertemuan siang ini ya. Kayaknya sudah semuanya pasti paham ya, Roh Kudus yang akan menggunakan. Romo, terima kasih banyak. Semoga sampai jam 9 nanti terus semangat ya Romo ya. Jangan lupa makan. Semangat penuh dengan asap, apa nggak menderita? Palembang lagi penuh asap. Tuh ada reminder tuh Romo. Makan yang benar mau ya, jangan dipenuhi dengan asap ya. Oke, mohon doa dan berkat Romo. Sekarang kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui diri-Mu kami mengetahui bagaimana hidup kami sebagai manusia kami perjuangkan. Engkau sendiri telah mengambil rupa manusia, mengalami penderitaan manusiawi, mengalami aneka pengkhianatan dari orang-orang yang Engkau kasihi. Namun semuanya itu Engkau terima, Engkau satukan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Engkau tidak pernah mengeluh, Engkau tidak pernah menyalahkan, namun Engkau berserah pada kehendak Allah. Terjadilah. Kalau memang ini terjadi seturut kehendak Allah. Biarlah cawan ini ku minum, kalau ini memang kehendak Allah. Maka biarlah kami juga meminum seluruh cawan hidup kami, karena kami adalah murid-murid-Mu. Jauhkanlah kami dari penderitaan-penderitaan akibat kerapuhan, kelemahan, dan dosa kami. Tapi biarkanlah kami dengan sukacita tetap meneruskan hidup ini setia kepada kehendak-Mu, kendati sulit, kendati mendatangkan konsekuensi yang tidak mudah. Namun kami yakin dalam semuanya itu, seperti Engkau yang telah memperjuangkan keselamatan kami melalui penderitaan-Mu, kami pun akan Kau pulihkan, Kau bangkitkan di dalam kehidupan yang Kau janjikan bagi kami. Maka kami serahkan juga keluarga kami, anak-anak kami, perjuangan kami saat ini dengan segala kesulitan dan tantangannya. Kami yakin Engkau mengetahui semuanya itu, dan kami yakin juga Engkau menyediakan rahmat untuk menuntun kami, membantu kami, agar kami bisa meneruskan seluruh perjuangan hidup ini. Terpujilah Engkau ya Allah dalam seluruh hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita semua diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih Romorian. Jangan keluar dulu. Kita Terima mau kasih. foto sebentar. Kita buka dulu videonya. Oke, mari kita foto sejenak. 1, 2, dan 3. Pakai gaya boleh. Bentar, 1 halaman lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Risa. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Makasih Romo. Semua. Riri, Riki, Kasih, Romo. Risa. Oke.